Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Saya Yuvini Fitrida, biasa dipanggil Vivi. Saya di sini akan menjelaskan tutorial Adobe Premiere Pro. Bagi teman-teman yang pemula dalam hal editing video atau baru mau memulai belajar editing video menggunakan Adobe Premiere Pro, nah di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar yang paling penting untuk diketahui dalam editing video di Adobe Premiere Pro ini. Dimulai dari awal sampai akhir, dari pengenalan software, lalu praktek editing video sampai rendering dan hasil jadinya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, ini tampilan awal dari Adobe Premiere Pro. Saya di sini menggunakan software Adobe Premiere Pro CC 2020. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang versi terbaru atau versi yang sebelumnya, itu nggak masalah karena memang nggak terlalu banyak berbeda ya. Jadi masih bisa diikutin. Oke, kalau gitu kita mulai. Nah, ini tampilan awal, ada new project, ada open project. Ya pasti kita akan mulai yang baru dulu ya. Kita new project dulu. Nah, ini dia tampilan pertama. Akan keluar seperti ini. Yang pasti kalian harus tentukan dulu lokasi penyimpanan filenya, nanti akan di mana. Jadi jangan langsung yes aja ya, takutnya nanti susah nyarinya. Jadi sudah tentukan dulu lokasinya di mana, misalnya cari ya. Kalau misalnya sudah ketemu, sudah ada foldernya, kalian siapkan foldernya dulu. Kalau sudah, select folder. Lalu mau langsung kasih namanya, nama filenya apa? Misalnya editing video. Nah, kalau sudah, oke. Ya, ini interface atau antarmuka. Jadi tampilannya seperti ini. Ada beberapa panel ya, panel-panel utama seperti panel program, panel effect controls, ada panel timeline, panel project seperti ini. Tampilan-tampilan ini akan berubah-ubah atau kalian bisa ganti-ganti. Ada di sini ya. Nah, kalian bisa ganti-ganti. Kalau misalnya kalian klik satu-satu, nah tampilannya akan berubah. Ya, seperti ini. Nah, ini akan berubah sesuai kebutuhan kalian, atau misalnya kalian ingin tampilannya seperti apa, disesuaikan lah ya. Atau bisa kalian custom. Misal dari tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan dari bawaan dari sini ya, editing. Kalian mau custom nih ceritanya. Kalian custom panel program ini kalian mau pindahkan ke sebelah kiri misalkan. Caranya kalian tinggal arahkan kursornya ke tulisan ya, tulisan ini program. Panel program ini ya, tulisan programnya kalian klik, lalu drag. Ini akan tampil seperti ini. Kalau di tengah-tengah itu tandanya nanti si panel program ini akan menyatu dengan panel yang ada di sini. Tapi kalau misalnya di atas, dia akan posisinya di atasnya. Ini samping kiri, samping kanan, dan bawah. Nah, saya rencananya kan mau sebelah kiri nih. Misalnya pindah ke sebelah kiri. Nah, akhirnya sebelah kiri. Jadi pindah seperti itu. Misalnya apalagi ya? Panel project. Nah, ini panel projectnya mau kita pindahkan juga ke atas, ke samping, ke panel program, tarik ke samping. Nah, bisa seperti itu, guys ya. Terus misalnya mau di save nih, atau misalnya mau digeser-geser nih, kayak gini juga bisa ya, disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Terus mau di save tampilannya, saya nanti mau tampilannya mau kayak gini, setiap edit tampilannya kayak gini. Nah, caranya kalian arahkan di sini ya, ini yang ada garis 3 ini kalian klik. Nah, kalian pilih Save as New Workspace. Ya, kalian ganti nama misalkan utama. Nah, misalnya gitu. Oke. Nanti kan keluar tuh tampilan utama. Jadi misalnya mau edit, kalian udah bikin tampilan interface-nya sendiri. Ya udah langsung pilih aja ini utama misalnya seperti itu. Nah, saya juga udah bikin. Saya udah ada di sini YF ya. Nah, saya lebih senang tampilannya kayak gini. Oke, kalau gitu kalian nanti bisa mengikuti pemahamannya adalah dari panel ya. Nama-nama panelnya ini nama panel program. Yang ini
effect controls, di sini ada source dan lain sebagainya. Di sini namanya panel timeline. Lalu di sini panel project. Ya, di sebelah-sebelahnya saya menyatu dengan panel efek, essential graphic dan lain sebagainya. Oke. Kita ketahui dulu satu persatu fungsinya ya. Yang basicnya saja, yang utamanya saja ya. Yang pertama ada panel program ya. Panel program itu nanti dia akan menampilkan layar, gambar kita, tampilannya semuanya akan ada di sini. Lalu di timeline, nanti di sini adalah tempat kerja kita. Tempat mengedit, menyusun, memotong dan lain sebagainya semuanya diatur di sini. Tampil layarnya ada di sini. Lalu alat-alatnya dari sini. Ya, ini namanya tools. Toolsnya ada di sini. Ya. Oke, sebelum jauh-jauh ke sana, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat yang namanya sequence. Sequence itu ibarat ya apa ya, urutan ya, maksudnya ibarat kalau misalnya kita ini project ini adalah sebuah buku. Lalu kita isi dengan lembaran-lembaran kertas. Nah, berarti dalam satu project kita bisa isi beberapa lembaran kertas. Kita bisa isi beberapa sequence. Sequence isinya apa? Nah, seperti apa? Nah, kita buat dulu. Cara buat sequence-nya adalah arahkan kursor kalian ke sini, file, lalu new, lalu pilih sequence. Ya, ada di sini ya. Atau tekan Ctrl plus N. Ya, bisa kalian ketik di keyboard Ctrl plus N. Oke, klik. Nah, keluar tampilan seperti ini. Wah, ternyata banyak pilihan-pilihannya ya. Bingung, ini pilihan apa, ini maksudnya apa. Nah, ini adalah ukuran-ukuran layar video, speknya gitu ya, ukuran layar video, terus kualitasnya, resolusinya. Nah, ini diatur di sini. Ibarat gini, kalau kalian misalnya ingin menggambar, disiapkan kertasnya ukuran apa? Ukuran A5, A4, A3, seperti itu. Kertasnya kertas apa? Kertas HVS, kertas karton, kertas apa? Nah, itu seperti itulah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita menentukan dulu kualitas si layarnya mau seperti apa, ukurannya gitu. Nah, ditentukan ada di sini. Ini sudah ada settingan template-nya ya, sudah disediakan. Atau kita bisa atur sendiri, custom bisa. Nanti di sini setting kalian atur sendiri kalau misalnya memang sudah punya set sendiri ya. Tapi kalau kita pilih yang sudah ada saja di sini. Kita ambil settingan sequence yang HDV aja. Ukuran yang 1080. Ini untuk tampil di ini aja ya, di misalnya kalian ingin mengedit untuk YouTube misalnya ya. Oke, sekarang kita lihat ini sequence, ada sequence name bisa kita ganti, misalkan gantinya edit. Oke. Ya, akan keluar layarnya seperti ini. Layarnya sudah terlihat di panel program, lalu di panel timeline. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Ada dua kelompok di sini, atas dan bawah ya. Yang di atas ini V1, V2, V3 dan bisa bertambah lagi ke atas. Lalu yang di bawahnya A1, A2, A3 bisa bertambah lagi ke bawah. Apa ini? Ini adalah penempatan khusus untuk yang di atas, yang V itu adalah video ya. Video, berarti V1 ini layer untuk video. Lalu yang keduanya layer untuk video yang kedua dan seterusnya. Lalu yang di bawah A itu adalah audio. Audio 1, audio 2, audio 3. Jadi ini layer-layernya. Jadi layer 1, 2, 3 ke bawah ya bedanya. Video dari sini 1, 2, 3. Oke. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan setelah membuat sequence? Nah, di sini ada namanya panel project. Panel project ini adalah tempat di mana kita menyimpan file sebelum kita olah di sini, olah di timeline. Ya, jadi sebelum kita olah di timeline, kita harus ambil dulu file-file yang akan kita pakai.
Cara mengambilnya gimana, atau import ya istilahnya, import. Bagaimana cara import file-file kita? File-file apa aja, misalnya file video, file foto, file audio, ya. Atau bahkan bisa kita import file dari Adobe yang lain, dari software Adobe yang lain seperti Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition. Nah, itu bisa kita import di sini, bisa kita olah. Dan itu akan saling terkoneksi. Nah, itu tuh keunggulannya dari Adobe. Jadi semua aplikasi Adobe akan saling terkait, saling terhubung. Kita mulai aja import filenya ya. Cara importnya juga ada beberapa cara. Yang pertama, cara yang kalian harus tahu posisi letaknya di mana ya. Kita buka file, lalu lihat ke bawah ada import atau Ctrl I ya. Jadi ada dua cara, kalian bisa langsung ke sini import, atau misalnya nanti kalian langsung aja di keyboard kalian CTRL-I. Diklik, nah nanti keluar seperti ini. Ya. Atau cara lain, close dulu ya. Cara lain, arahkan kursor kalian ke sini, ke panel project ya, arahnya ke sini. Ada dua cara lagi di sini. Cara pertama, kalian klik kanan, nanti akan keluar juga sini, import. Nah, itu cara pertama. Terus yang kedua, tinggal kalian double klik aja, tapi pastikan kursor kalian arahnya ke sini ya, ke panel project. Double klik, klik. Nah, keluar, langsung import. Jadi gitu ya. Jadi ada berbagai macam cara. Bahkan ada cara lain, misalkan kalian membuka folder di sini, misalnya folder di komputer kalian, misalnya langsung kita tarik aja, misalnya dari sini, tarik, masukkan ke Premiere, dia akan keluar, arahkan ke panel project, lalu lepas. Bisa seperti itu. Jadi beberapa cara ya, jadi tergantung kalian ingin menggunakan yang mana. Oke, kita ambil aja file-file yang kita butuhkan. Nah, saya sudah siapkan di sini. Kita ambil berapa tadi, ini udah. Ya, sudah import semuanya di sini. Ada video dan ada video, audio, dan gambar ya, PNG. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan tahap pertama. Bagaimana cara kita mulai mengedit ya? Di sini sudah ada file-file yang sudah disediakan di sini. Nah, kita tarik saja file yang akan kita olah. Ambil salah satu, misalnya yang ini, tarik, langsung drag ke sini nih. Oke. Langsung keluar tampilan di panel program. Seperti ini. Nah, gini ya. Jadi bisa langsung seperti ini. Nah, kalau kita klik, nah akan keluar tampilan settingan-settingan yang ada di ini nih, panel effect controls ya. Oh ya, kalau misalnya di tampilan kalian, di interface kalian tidak ada panel yang kalian butuhkan, kalian bisa cek atau cari di window ya, window. Nah, di sini nih. Berarti kalau nggak di checklist, berarti memang tidak ada ya, tidak tampil. Misalnya kalian butuh butuh panel capture misalkan ya, kalian tinggal klik aja, nanti keluar panelnya. Nah, seperti ini. Nanti mau ditaruh di mana, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada yang panel yang kita butuhkan. Nah, ingat nama panelnya Effect Controls ya. Ini adalah di mana kita bisa mengolah atau edit dari track yang ada di sini. Ini namanya track ya. Jadi kalau kita sudah masukkan video ke sini, ini satu ini namanya track. Jadi kita edit, kalau misalnya kita select seperti ini, klik, keluar tampilan settingannya di sini. Ya. Oke, sampai sini jelas ya. Oke. Nah, terus sebelum kita coba olah-olah di sini,
Kita pakai dulu tools yang ada di sini yang umum dipakai. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Yang umum saja, yang umum kita pakai. Misalkan adegan videonya mau kita potong nih. Kita ini dulu ya, mute dulu ya supaya enggak. Oke, ini ada mute, ini ada solo ya, MS. Misalnya kita mau potong nih dari mulai sini. Cara pakainya gimana? Kalian pakai razor. Ya, ini ada razor. Klik ya. Atau tekan C. Jadi keyboard kalian tinggal tekan C. Kita potong misalnya bagian yang mau kita potong di tracknya. Cara pindahkan ini, kalian pindahkan dulu indikatornya. Ini namanya indikator waktu. Kalian geser dulu. Kalau sudah baru kita potong. Ya, supaya jelas di bagian mana yang akan kita potong. Klik. Misalnya terus sampai sini misalnya ya. Kita asal aja dulu ya. Oke. Klik. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke panel maaf. Kita balik lagi ke selection tool yang ini, V ya. Jadi untuk mengklik si tracknya ya. Nah, tracknya jadi 3. Tadi ya cuma 1, sekarang jadi ada 3. Yang kita butuhkan adalah yang tengah-tengah ini. Yang awal dengan yang akhir tidak dibutuhkan. Tinggal di delete saja. Delete. Seperti itu. Jelas ya? Mudah sekali. Lalu selection tool ini fungsinya untuk apa aja sih? Apakah hanya untuk menseleksi aja? Tidak, tapi kita bisa menambah atau mengurangi durasi dari si track itu sendiri. Misalnya ini tadi kan sudah dipotong ya. Misalnya kita ingin tambah lagi, yang bagian belakang ini kita akan tambah lagi. Arahkan saja menggunakan selection tool. Nah, kita bisa tambahkan seperti itu. Ya. Di awal juga bisa gitu. Tergantung ukuran videonya ya. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini. Jadi ini tools yang kita pakai. Lalu ini kan tadi saya menggunakan mute ya. Jadi di layer ini dia akan hilang suaranya ya. Nah, tapi kalau sudah dinonaktifkan, dia akan bunyi lagi. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk play ya, untuk tampil, kita bisa pakai tombol spasi ya di keyboard, tombol spasi atau play di sini. Oke, kalau udah, kita balik lagi ke sini. Tadi kan contoh bagaimana mengambil file dari panel project langsung ke timeline. Lalu kita potong di sini. Tapi kan beda cerita kalau misalnya filenya ini cukup panjang. Misalnya durasinya bisa sampai berapa menit. Sedangkan kita hanya butuh beberapa detik saja atau beberapa adegan saja. Misalkan ini. Nah, ini kan durasinya 1,5 menit ya. Kita kan nggak mungkin ambil semuanya dan akan sangat tidak efektif kalau misalnya kita langsung pindahkan ke sini misalnya ya. Ini terlalu panjang misalnya untuk kita potong-potong, ini agak susah, agak ribet gitu ya. Jadi harus dihapus lagi satu-satu. Nah, ada cara praktisnya. Saya delete lagi. Kalau kita double klik, tampilan layarnya akan keluar di ini namanya source ya. Panel source. Jadi kita bisa lihat dulu sebelum masukkan ke timeline, kita bisa lihat dulu tampilan videonya. Lalu bisa kita pilih juga di sini. Adegannya mau dari mana sampai mana. Misalkan adegannya dari oke, kita asal aja deh. Ini ya, misalnya dari sini. Kita ambil dari sini. Kita tandai dulu. Gunakan ini, mark in, klik. Lalu sampai mana nih? Oh, sampai sini aja cukup. Oke, mark out. Nah, langsung seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita tinggal drag aja videonya. Tarik ke sini.
seperti itu ya, langsung ada keluar tracknya. Nah gitu ya. Terus oh ya, ini kan mungkin kalian agak susah ya ngelihatnya, terlalu kecil, jadi ngekliknya juga agak kagok. Nah ini ada caranya supaya tampilannya lebih lebar. Kalian tinggal tekan Alt, arahkan kursor kalian di sini ya, kalian tekan Alt sambil scroll ya, scroll ke atas. Nah nanti tampilan jadi lebih lebar seperti ini. Ini lebarnya kan ke samping, kalau misalnya lebarnya ke atas, jadi supaya ini nggak terlalu kecil seperti ini, arahkan kursornya ke sini, misalnya ke yang layer ini ya, layer V1. Arahkan kursornya ke sini, kalian sama tekan Alt baru scroll. Nah bisa seperti ini. Sama yang audio juga ya, arahkan kursornya ke sini, kalian tekan Alt. Nah gitu ya. Jadi kalau mau ke samping, arah kursornya ke luar, ke bagian timelinenya ya, scroll atas, scroll bawah. Lalu kalau misalnya mau tampilan lebarnya ke atas ke bawah, arahkan kursor ke sini, ke dalam layernya. Oke, begitu ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, video dan audionya ini dia menempel begini kan. Kalau kita geser-geser dia akan tetap menempel. Nah, gimana caranya? Misalkan kalian sudah tanggung nih, tracknya sudah masuk ke timeline. Terus ingin kalian pisahkan, ingin menghapus audionya. Tapi ini menyatu. Nah, caranya kita pisahkan dulu dengan cara klik kanan. Lalu pilih unlink ya. Pilih unlink. Klik, nah dia akan terpisah. Jadi jadi satu-satu. Seperti ini. Misalnya yang audionya mau kita hapus, tinggal delete saja, hapus. Seperti itu. Bisa ya? Atau pakai atau lagi nih. Kalau misalkan di sini di panel source, kalian kita double klik, nanti akan keluar di panel source. Nah nanti kalian pilih adegannya mau yang mana. Misalnya ini adegan jalan kaki ya. In out tadi kan menggunakan ini ya, mark in, mark out. Nah, kalau ingin praktisnya juga kalian bisa tekan mark in dengan tekan huruf I ya, tombol I. Nah, mark out-nya tekan tombol O. Seperti itu. Nah, tadi kita drag-nya dari gambarnya ya, kita drag ke sini, keluar video dan audio sepaket ya. Nah tapi kalau misalnya kalian ingin mengambil langsung videonya saja tanpa audionya, arahkan kursor kalian ke sini. Ini namanya drag video only. Atau sebaliknya, misalnya kalian hanya ingin mengambil suaranya saja tanpa mengambil gambarnya, arahkan ke yang sebelahnya yang bentuk seperti wave seperti ini ya, drag audio only. Seperti itu, misalnya kita ambil gambarnya aja ya, drag video only, klik, tarik. Nah seperti itu. Bisa ya? Oke, kalau gitu coba saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, yang ini. Lihat. Oke, sekarang saya akan tampilkan, nah inilah mark out video only, tarik sini. Oke, supaya lebih kelihatan kita lebarkan. Nah ini lebih jelas ya. Nah seperti ini gambarnya. Kita lihat speednya. Nah seperti ini ya, jalan kaki. Oke, bisa nggak dipercepat? Bisa. Misalnya kalian misalnya ada dalam editing, ada adegan yang ingin dipercepat, itu bisa. Caranya bagaimana? Kalian tinggal klik kanan, ada settingannya di sini, namanya speed duration ya. Klik, nanti ya keluar settingan seperti ini. Speednya ini 100%. 100% tuh mode normalnya. Jadi kalau ingin dipercepat berarti kalian harus setting
angkanya di atas 100. Sebaliknya kalau misalnya ingin diperlambat berarti di bawah 100. Seperti itu. Misalnya kita akan coba slow-mo ya. Kita akan slow-mo misalnya 50%. Oke. Kita coba oke. Nah, otomatis tracknya akan lebih panjang ya karena gerakannya lambat. Kita play. Nah, seperti ini ya, jadi slow-mo. Terus bisa nggak misalnya adegannya kita balik, kita tuker ya jadi jalannya jadi kayak jalan mundur, jadi terbalik. Nah itu juga bisa. Caranya masih yang sama, klik kanan, speed duration, lalu tekan reverse. Nah ini nih reverse speed, kalian pilih, klik oke. Kalau sudah oke. Nah dia akan terbalik. Kita play ya. Di sini deh, play. Nah seperti itu. Oke, nah ini basic-basic yang pasti kalian butuhkan ya. Oke. Lalu di tampilan timeline di sini ada kosong ya. Mungkin kalian kalau misalnya kosong seperti ini kalian tinggal geser aja seperti itu kan. Nah, tapi ada cara praktisnya. Misalkan kalian sudah berupa track nih, pengen kalian geser, tapi ada bagian yang kosong seperti ini. Daripada kalian drag satu-satu atau kalian seleksi dulu semuanya tracknya baru kalian geser, itu kan akan memakan waktu ya. Ada cara praktisnya, kalian arahkan bagian kosong ini, kalian klik bagian kosong ini. Ini kan kayak gini putih ya. Kalian tinggal klik kanan, ripple, delete. Nah, otomatis bagian yang kosong itu akan hilang. Jadi semuanya langsung menyatu seperti itu. Tidak ada jeda di sini. Begitu. Oke, tadi sudah kita lihat kalau kita klik akan keluar tampilan settingan di Effect Controls ya. Kita buka dulu Effect Controls-nya. Nah, settingan seperti ini. Buat apa settingan ini sangat banyak bisa kita lakukan di sini. Yang paling umum kita pakai di sini kalian perhatikan ada efek motion ya, efek motion. Motion di dalamnya ada pilihan-pilihan lain yang namanya ada position, ada scale, ada rotation, anchor point, anti flicker filter dan lain sebagainya. Di sini juga ada opacity. Ini untuk apa aja? Nah, yang paling umum dipakai ini nih, position, scale, rotation, opacity. Ya, paling sering dipakai. Untuk apa? Misalkan ini position. Position itu adalah posisi videonya ya. Bisa kita atur posisinya. Aturnya di mana? Ada di sini, ya. Ini untuk atas bawah. Sebentar ya. Oh, ini untuk ke kiri ke kanan. Nah, ini nih, videonya dia akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Jadi misalnya kita mau atur videonya letaknya mau di mana. Dan yang ini atas bawah. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya untuk position. Kalau misalnya batal, mau balikin lagi ke awal, kalian hanya tinggal tekan reset aja ini. Jadi balik lagi ke awal. Nah, seperti itu. Lalu yang scale. Scale berarti ukuran ya. Jadi ukurannya ini ukuran 100%-nya sebesar ini. Misalnya kita akan perbesar, berarti kalian klik ke kanan untuk memperbesar atau klik ke kiri untuk memperkecil. Jadi kalian bisa nih bikin misalnya videonya mau dibuat kolase gitu ya. Di si kotak-kotak ini kalian taruh misalnya di kiri, ke kanan, bawah, atas, bawah gitu. Kalian taruh, kalian tata gitu seperti kolase. Itu juga bisa gitu ya. Nah, misalnya nih ini kita taruh di atas. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu ya. Jadi untuk scale, lalu untuk rotation, ya rotation berarti berputar ya, untuk putaran. Misalnya ini putarannya ya mau taruhnya mau gimana? Mau 90 derajat misalnya. Bisa juga kalian selain digeser ke kiri ke kanan, kalian bisa ketik langsung aja ya. Misalnya mau berapa? 90. Nah, gitu. Ya. Sama hal yang lain juga kalian bisa ketik aja misalnya memang sudah ada angkanya yang kalian
pikirkan berapa. Tapi kalau misalnya ya coba-coba aja gini, tinggal geser-geser seperti itu. Opacity ini untuk tampilan gambar supaya jelas sampai redup ya. Kalau misalnya opacity-nya 100 berarti dia masih terlihat jelas, tapi kalau misalnya kita turunkan dia redup sampai 0% hitam ya, hilang warnanya. Oke, kita kembali lagi ke timeline ya. Sini kan sudah ada 2 track. Ada 2 track, lalu nah di antara 2 track ini kan ada perpindahan ya di sini. Nah, kalau di sini kan perpindahannya cut to cut saja ya. Jadi perpindahan cepat seperti itu. Nah, gimana caranya kita akan buat transisi di antara track 1 ke track 2. Jadi perpindahan antara track 1 ke track selanjutnya. Caranya di sini ada settingan yang namanya effects. Kalian cari panel effects. Nah, saya ada di sini panel effects-nya. Ya. Kalau sudah ada panel effects, di sini kan ada macam-macam lagi nih. Ada yang paling perhatikan ini ada video effect, video transition. Yang akan kita pakai adalah video transition. Bedanya apa video effect dengan video transition? Kalau video transition ini khusus untuk transisi saja ya, transisi antar track. Nah, kalau efek ini adalah merubah efek tracknya ya. Jadi dikasih efek si tracknya. Nah, kalau transisi ini adalah perubahan antara track 1 ke yang lainnya, ke selanjutnya gitu. Kita buka. Nah, ini ada banyak pilihannya, ada yang bagian 3D motion, ada dissolve dan lain sebagainya. Misalnya yang dissolve kita buka, ada lagi pilihannya. Lalu gimana cara pakainya? Sangat gampang, kalian tinggal pilih aja mau transisi yang mana. Nanti kita tarik ya, caranya gini, tinggal drag aja, drag langsung ke arah antara track 1 ke yang sebelahnya ya. Jadi di antara 2 track, klik seperti ini. Jadi kalau misalnya di play, nah seperti itu ya. Jadi ada transisinya yang putih ini nih. Begitu. Jadi nanti kalian bisa coba-coba aja mau yang mana pilihannya. Seperti itu, dan ini banyak pilihannya ya. Lalu efek juga sama. Kalian tinggal pilih aja, di sini banyak efeknya, mau efek seperti apa. Misalkan efek blur misalnya ya, efek blur. Nah, ini kita buat blur ini ya, misalnya Gaussian blur. Kita tarik langsung ke tracknya, klik. Nah, settingannya ada di mana? Ingat, setiap track settingannya akan muncul di effect controls sini ya. Yang nanti nih akan keluar nih. Nah, ini settingannya Gaussian blur. Nah, baru kita bisa atur blurriness-nya mau berapa. Ini masih 0%. Masih 0 ya, kita tinggal tarik aja ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi blur. Oke, kita akan coba aja langsung mengedit video ya. Kita mulai dari ini tips aja. Kalau saya dalam membuat video, yang ditentukan pertama itu adalah musiknya dulu ya, backgroundnya dulu seperti apa. Tapi memang tergantung juga sih, tergantung jenis konsep video, editing videonya mau seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian ingin membuat video-video singkat dan video dengan audionya ingin terkoneksi bagus gitu ya, jadi ketukan-ketukan gambar dengan musik itu seirama gitu ya. Berarti kalian tentukan dulu musiknya dulu ya, supaya nanti menentukan gambarnya lebih mudah. Kalau bingung kita langsung coba aja praktek ya. Jadi saya sudah menyiapkan backsoundnya. Backsoundnya ini sudah saya atur musiknya dari opening sampai closing musiknya ya. Jadi dari awal sampai akhir, tapi saya buat jadi singkat, hanya beberapa detik saja. Kita langsung drag aja ke arah sini ya.
ke A1. Oke. Nah, ini hanya berapa detik? Oke, hanya 19 detik. Kita tampilkan yang lebih lebar. Oke, cukup segini. Nah, ini musiknya ini bermulai. Nah, jadi memang hanya 19 detik tapi memang seperti selesai musiknya ya. Jadi sebelah saya edit musiknya. Oke, sekarang kita masukkan videonya. Cara menyesuaikan video ke audio, ini cara saya supaya lebih mudah gitu ya. Kalian pastikan dulu ketukan-ketukan musiknya, cut-cutnya ada di sebelah mana. Ya, caranya gimana? Kalian dengar dulu lagunya. Nah, di sini kan ada, dia langsung berubah ya nadanya. Nah, nah ini perubahan di sini. Kita kasih tanda. Kita kasih tanda aja di sini. Cara kasih tandanya klik kanan. Ini add chapter marker ya. Serah ini warnanya warna apa aja, merah, oke. Ini kita cuma kasih tanda aja supaya tahu nanti berhentinya di mana. Potongnya di mana maksudnya. Oke. Kita play lagi. Nah, kita ambil nada si apanya ya, piano atau apa itu? Teng 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 teng. Nah, teng 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 teng. Nah, itu. Coba lagi. Nah, itu kita klik kanan add chapter marker. Oke. Teng 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 teng. Oke. Oke, teng 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 teng. Oke. Teng teng teng. Teng 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 teng. Oke. Di sini kan nah ini nada. Nah, pas ada suara bass. Nah, itu klik kanan chapter marker. Sekarang kita ambil suara yang nah itunya kita play lagi. Atau suara bassnya, coba ya kita dengar dulu lagi. Nah, itu ini bikin oke, ceritanya begini. Oke, nah sudah ada tanda-tandanya, jadi ini akan mempermudah kita dalam memotong track. Oke, sekarang kita pilih video yang akan kita olah. Double klik aja, kita lihat di source ya. Nah, saya mau ambil ini nih, video ini. Oke, sekarang kita atur timingnya ya. Timingnya mau dipakai. Nah, di sini nih agak blur dikit. In, sedikit, oke, out. Oke, sekarang kita masukkan. Saya hanya ingin mengambil videonya saja, berarti drag video only. Klik. Oke, arahkan ke awal. Nah, ini panjangnya kan sudah melebihi si tanda ini kan. Tinggal potong saja. Nah, tinggal geser sesuai tanda. Oke. Oke, video selanjutnya adegannya yang mana ya? Nah, ini yang jalan kaki juga.
mulai dari, nah ini dari muncul, oke. In sampai sampai full, sampai beres semuanya. Nah ini jangan masuk nih adegan ini, kita potong sampai sampai sini, oke, out. Kita ambil videonya saja. Nah ini klik, wow panjang ya. Nah sedangkan ini cutnya hanya daerah sini aja. Nah gimana caranya? Nah karena gerakannya ini lambat, saya coba percepat 2 kali lipat. Tadi caranya klik kanan, speed duration, kita percepat jadi 2 kali lipat, berarti 200 ya. Oke, kalau sudah oke. Nah jadi percepat. Nah ini juga masih terlalu panjang kan. Nah karena ini adegannya pasti akan membosankan kalau misalnya kita menunggu sampai beres. Nah saya ingin buat seolah-olah jadi cut gitu ya, jadi gerakannya dipercepat. Misalnya di sini kita lihat sebentar. Oke. Kita potong pakai razor C ya, tinggal C. Ini razor tool C. Potong. Ini kita potong lagi. Dari sini ya. Set. Ya semua. Nah ceritanya ini saya hapus, delete. Ini juga saya hapus, oke. Nah sekarang kita geser. Nah ini kenapa nggak ripple delete aja, kenapa harus geser? Karena nanti akan berpengaruh ke si tanda ini ya, nanti tandanya juga akan ikut bergeser, jadi harus manual seperti ini. Nah gitu. Nah ini ternyata masih terlalu panjang. Oh ini bisa nih. Sampai sini aja cukup, oke. Oke, kita play ya. Oke, sekarang adegan yang ini. Atau yang mana ya? Nah, ini aja. Nah, dari sini set, oke, in. Out. Kita ambil video saja. Nah, ini kita potong sampai sini. Oke, sekarang saya pengen ambil adegan ini. Adegan ketawa nih. Okein. Oke, sampai sini. Oke, out. Nah, karena saya ingin mengambil dengan audionya, ini supaya tidak menimpa ya. Kita pindahkan dulu si audio yang ada di A1, kita pindahkan ke A2. Kita tarik aja ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu, nah ini video ini kita drag ke sini. Oke. Sesuaikan dengan si tanda ini, jadi saya potong.
Oke, sampai sini cukup. Dengaran suara ketawanya? Nah, gitu ya. Lalu adegan selanjutnya saya ingin mengambil adegan ini lagi ketawa juga nih. Hup. Nah, dari sini hup, in. Sampai sini out. Oke. Ini juga sama dengan audionya. Tarik sampai sini. Sebentar. Ini kayaknya terlalu panjang. Oh, kita harus tambah adegan video lagi di sini nih. Coba ya, saya dengar lagi musiknya. Oke. Nah, ini sampai sini. Tek. Oke. Tambah adegan videonya yang mana ya? Ini aja deh. Oke, dari sini. Ini juga, ini hanya video saja. Kita pindahkan ke sini. Pas. Hanya beda sedikit. Oke, ini kita geser ini sesuai ketukan juga. Berarti ini diperpanjang. Oke. Sampai sini. Nah, supaya suara ini ya, suara yang di ujung ini supaya tidak terdengar seperti putus gitu, mati tiba-tiba, coba. Nah, itu kan kurang enak didengar ya. Gimana kalau misalnya kita buat suaranya fade out, jadi menghilang pelan-pelan, jadi tidak mendadak gitu ya, tidak terputus begitu saja. Caranya, nah coba kita lebarkan dulu bagian ininya ya. Caranya tadi kan kursor kearahkan sini, alt scroll. Nah, kalau sudah lebar seperti ini, ada garis di sini di tengah-tengah. Nah, ini yang bisa kita atur. Caranya untuk membuat suara ini menghilang pelan-pelan ya, kita bisa atur volumenya. Nah, di sini ada tools lagi yang mau saya kenalkan, namanya pen tool. Nah, ini fungsi pen tool. Coba kita klik pen toolnya. Bagaimana cara pakainya? Nah, kita arahkan si garis ini, kita beri tanda seperti pin ya. Klik, beri tanda 1. Baru 1 belum berpengaruh. Kita buat 2. Nah, si 2 ini kita bisa tarik. Nah, ini volume ya. Jadi garis ini ada volume. Kalau kita tarik ke atas berarti volumenya akan semakin keras ya, semakin tinggi. Ini ke bawah. Nanti karena tujuannya kita akan buat jadi hilang pelan-pelan, berarti kita tarik sampai bawah sampai ujung. Nah, seperti itu. Ya, kita buat ke selection tool lagi. Coba kita dengar ya. Masih kurang halus. Oke. Kalau kurang halus berarti kita tinggal geser lagi sedikit ke kiri. Nah, supaya pelan, jangan terlalu mendadak. Nah, gitu ya. Coba ya kita play lagi. Nah, gitu. Musiknya juga kayaknya masih agak mendadak begitu ya. Oke, sama yang kita lakukan menggunakan pen tool atau P ya. Nah, kita buat seperti itu. Nah, gimana teman-teman kedengarnya? Lebih enak kan, tidak berhenti begitu saja. Oke, kita play dulu dari awal sampai akhir. Play space ya.
Ini kayaknya ada yang kurang pas nih. Oh, suara bass di mana ya? Tar. Oke. Ya sudah sesuai ketukan semuanya ya. Nah sekarang gimana caranya supaya tampilan videonya tuh lebih menarik dari segi warna ya. Misalnya kita akan istilahnya kita color grading ya. Kita akan atur warna, jadi tidak mengambil mentah-mentah dari file aslinya. Jadi bisa kita atur warna setiap track ini. Cara mengatur warna ini ada di namanya panel Lumetri Color. Nah ya, kalau saya simpannya ada di sini. Nah ini Lumetri Color ya, ada di sini. Tapi kalau misalnya kalian nggak nemu ya di tampilan interface kalian bisa cari di window ya, window Lumetri Color, kalian cari. Nah kalau belum ada ya kalian tinggal klik aja, lalu simpan di posisi yang kalian suka. Oke. Kalau sudah ada Lumetri Color, baru kita bisa atur. Nah, aturnya macam-macam ya. Ini ada basic correction, ada kreatif, bisa ada curves ya, curve-nya yang bisa dibuka lagi nih, bisa kalian atur-atur, dan banyak yang bisa kita setting. Nah kalau saya yang simpel aja dulu, tidak usah terlalu ribet ya. Misalnya di sini mengatur dari segi warna ya, temperaturnya. Nah ini bisa ke arah biru, kuning ya, yang tintnya arah ke hijau atau ke merah, dan seterusnya. Exposure-nya nih ya, ke tingkat kecerahannya, kontrasnya, highlight, dan seterusnya ya, banyak yang bisa kita atur. Nah permasalahannya adalah apakah kita akan edit ini satu persatu setiap track ya, kan ini akan sangat memakan waktu ya kalau misalnya kita edit satu persatu seperti itu. Nah, ada cara praktisnya bagaimana kita hanya mengatur sekali tapi mengubah semua track. Nah caranya adalah kita buat yang namanya adjustment layer ya. Ambil adjustment layernya ada di sini, namanya new item ya. Kalian klik new itemnya, lalu kalian pilih adjustment layer, klik. Nah lalu oke. Nanti akan keluar di sini ya, di panel project. Lalu kita drag, langsung arahkan ke layer yang di atasnya ya. Kalau ini kan kita menyimpan videonya ada di V1, berarti ini simpan di V2 di atasnya. Nah ini panjangnya kita atur, karena kita akan edit semuanya, berarti kita panjangkan sampai akhir. Nah seperti ini. Ini supaya, ini kan marker ini udah nggak dipakai, misalnya supaya tidak mengganggu, bisa kita klik kanan, clear all markers. Nah gitu aja ya. Oke, balik lagi ke sini, adjustment layer. Nah di sini yang akan kita edit adalah adjustment layernya ya, yang akan kita ganti warnanya tadi yang Lumetri Color. Ini jangan lupa selectnya ini ya, adjustment layernya. Nah sekarang kita atur exposure-nya, kontras, oke, highlight-nya, shadow, white, black, oke. Temperaturnya agak kebiruan. Gimana ya? Oke, gini aja. Coba kita lihat di track lain. Ini beda-beda nih. Coba di sini kita patokannya ini aja ya. Oke. Kita kasih saturasi sedikit supaya lebih cereng gitu.
Oke, itu aja, yang lain-lainnya saya nggak akan setting. Paling vignette-nya aja ya, kita tambahin vignette sedikit aja. Oke. Oke. Nah, sekarang oh ya, transisi ya. Kita belum tambah transisi, kira-kira nggak harus semuanya kita kasih transisi. Jadi disesuaikan aja dengan adegannya ya. Sini ini. Nah, ini nih. Nah, ini boleh deh ini. Saat ini ke sini. Boleh ini kita masukkan ke, kita balik lagi ke panel project ya. Oh ya, untuk transisi berarti kita masuk ke efek. Oke. Video transition. Pakai apa ya efeknya ya? Film dissolve, kita tarik ke arah sini. Oke, coba deh. Oke, kayaknya agak dipersempit dikit. Paling gitu aja ya. Oke, kalau sudah endingnya, nah misalnya kita mau kasih ending tulisan terima kasih lah ya. Nah, kita kasih background warna putih misalnya di sini, jangan nah caranya gini. Caranya sama seperti tadi, kita mengambil adjustment layer, ada di sini new item ya, kita klik. Nah, sekarang kita pilih color matte. Ya, color matte. Oke dulu. Nah, nanti baru kita tentukan warna yang mau kita pakai. Nah, kita warna putih. Kita akan pakai warna putih, klik OK. Nah, ini rename, nah, kita tulis aja putih ya, putih. Oke, nah sekarang putihnya kita taruh di ujung sini. Nah, kita taruh di ujung sini. Nah, supaya ini perpindahan slide terakhir supaya bagus ya, kita kasih transition aja, deep to white misalnya, tarik. Nah, jadi gini. Nah, oke. Nah, kita akan tulis di sini teks ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan teks. Nah, ini ada di tools ya. Ada di tools yang paling bawah ya, tulisan type tool. Pilih type tool, lalu kita arahkan langsung ke layar ya. Langsung klik aja. Dan kita langsung ketik tulisan apa. Nah, ini mau tulis terima kasih. Terima kasih. Ini nggak kelihatan, mungkin ini karena teksnya warna putih. Nah, gimana caranya supaya kelihatan? Yang bawahnya kita tutup dulu aja ya. Yang layer bawah kita tutup. Caranya, nah ini di sini. Ada hide ya. Ada tanda mata, ini kita klik. Nah, kita tutup dulu ya, kita sembunyikan dulu. Jadi tidak terlihat, yang kita lihat adanya yang layer atasnya. Nah, ini tulisan terima kasihnya ke sini. Nah, ini teksnya bisa kita atur, ada di sini namanya essential graphic. Ya. Sini ada settingan-settingan untuk teks. Misalnya mau tata letaknya mau di sebelah mana, mau di pojok, mau di atas, mau di bawah, di kiri kanan atau tengah-tengah, tepat di tengah gitu ya. Misalnya ini saya akan taruh teks ini tepat di tengah-tengah layar. Berarti dari tengah vertikal ada dan tengah horizontal. Nah, jadi pas di tengah. Terus teksnya mau diganti fontnya bisa,
ada di sini nih, ada tag. Nah, ini bisa kalian pilih sesuai keinginan ya, sesuai selera, mau teksnya mau font apa. Oke, saya pilih ceritanya ini aja deh. Ini aja deh. Oke, nanti kita atur lagi tadi nih. Oke, terus teksnya tadi kan backgroundnya warna putih, berarti teksnya harus ganti warna hitam misalnya ya. Cara ganti warnanya ada di sini, fill ya, tinggal diklik aja, nanti keluar tampilan seperti ini. Kalian pilih warnanya, pilih hitam misalnya. Oke, kalau sudah oke, nah ini yang bawah kita tampilkan lagi ya, kita buka matanya. Nah, seperti ini. Nah, tulisan terima kasihnya supaya tampilnya nggak mendadak. Nah, bisa juga kita kasih efek transisi juga ya. Kita kasih efek transisi, misalnya ini kita lebarkan dulu, atau seperti ini ya, menggunakan pen tool lagi. Pen tool, mana pen tool? Oke, klik. Nah, jadi dari tidak ada muncul, langsung muncul. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai. Sebenarnya ini sudah selesai. Ya, satu lagi, misalkan kalian akan menyimpan atau memasang logo gitu di dalam video kalian, misalnya kita mau taruh di pojok kiri atas atau di bawah. Nah, itu juga bisa, misalnya kita masukkan file PNG ya, file PNG misalnya ini, kita simpan di atas layer, berarti di V3. Nah, simpan di atas karena tampilannya akan keluar dari awal sampai akhir, berarti kita panjangkan sampai ujung, sampai sini aja cukup. Oke, sampai sini cukup. Ini ukurannya masih besar, berarti settingannya ada di sama seperti video ya. Settingannya ada di effect controls. Nah, seperti ini. Berarti yang akan kita atur adalah scale, kita perkecil ukurannya, lalu positionnya kita taruh di sini aja deh, di atas, pojok atas. Nah, di sini cukup. Oke. Seperti ini ya. Jadi bisa nih tampilan oke. Supaya lebih menarik lagi yang di awalnya kita kasih. Oh, ini ada cara praktis ya supaya membuat transisi fade in fade out, atau istilahnya dissolve ya, dissolve. Cara praktisnya bisa kalian arahkan ke pojok track ya. Kalian tinggal klik kanan, apply default transition. Nah, seperti ini. Ini juga sama, klik kanan, apply default transition. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung render. Kita langsung render. Cara render itu adalah proses akhir dalam editing. Jadi kalau misalnya sudah selesai, render ini akan menghasilkan file editing kita menjadi satu file video. Formatnya bisa macam-macam ya, ada format MP4, ada format AVI, MOV, dan lain sebagainya. Nah, kita akan render menjadi format MP4 ya. Cara render itu adalah kita mulai dari sini, file, lalu export, lalu pilih media, atau ingat-ingat aja ini ada tekan Ctrl+M ya, Ctrl M. Berarti klik. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah,
Sudah keluar seperti ini, kita setting dulu format, preset, dan output name-nya ya. Pertama format dulu. Kalau kita buka, ini formatnya nih, kita klik. Ini akan sangat banyak ya formatnya. Nah, disesuaikan. Nah, untuk MP4 sendiri, ya ini pilihannya, di sini kan nggak ada tulisan MP4 ya. Untuk MP4 sendiri pilihannya ini di sini, tulisannya H264 ya. Jadi kalau untuk MP4, H264 kita pilih, oke. Lalu presetnya, nah ini ukuran size filenya bisa kita atur disesuaikan dengan untuk tampilan apa ya. Nah ini misalnya high quality, untuk apa nih, untuk YouTube juga ada di sini. Nah ini saya pakai yang ini aja, yang paling atas yang high bitrate ini. Dan kita bisa lihat ukuran filenya ada di sini, estimate file size. Nah ini 31 MB ya, megabyte. Nah ini bisa kalian mau atur berapa, misalnya yang lain ya, kalau misalnya YouTube nih ya 720 pixel, coba klik. Nah ini 49 megabyte, ternyata lebih besar ya. Nah, saya akan pakai yang atas aja, ini yang high bitrate. Oke. Nah kalau sudah format presetnya sudah kita pilih, lalu output name-nya, nah ini warna yang tulisan ini yang warna biru ini kita klik dulu, klik. Pastikan posisi letaknya ya, folder mana kita menyimpan file hasil nanti rendernya. Kita tentukan dulu yang di mana. Oke, kalau sudah dipastikan, kalau sudah foldernya dipilih dan save. Oke, sudah nama filenya ini. Dan ini export video, export audio, pastikan terchecklist ya dua-duanya ya. Kalau sudah, langsung saja tekan export. Klik. Nah, kalau udah selesai gitu, kita langsung aja lihat di tempat yang folder yang kita pilih tadi. Kita buka foldernya, mana tadi hasil render. Nah ini sudah ada hasil render yang nama edit ya, nama filenya edit. Sekarang langsung aja kita buka play. Nah, gimana? Seru kan editing video menggunakan Adobe Premiere Pro? Pokoknya selamat mencoba ya, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.